Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Komulasari. Saya akan mempresentasikan tugas PBL mata kuliah Statistika Probabilitas mengenai ANOVA atau Analysis of Variance. Untuk latar belakangnya, walaupun disebut analisis ragam ANOVA, bukan membandingkan ragam populasi, melainkan membandingkan rata-rata populasi. Disebut analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah-milah keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber keragaman inilah yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut. Dalam pengujian hipotesis, ada asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu setiap populasi menyebar mengikuti distribusi normal dengan ragam populasi sama. Populasi dalam hal ini sering juga disebut perlakuan atau treatment, karena perbedaan populasi sering disengaja atau dikontrol dengan membuat perlakuan tertentu. Analisis varians selanjutnya merupakan suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi, di mana K lebih dari 2 jika hanya ada 2 populasi. Maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Rumusan hipotesis. Penetapan H0 dan H1 dalam analisis varians dirumuskan sebagai berikut. H0, semua perlakuan atau kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama jika ditulis secara matematis. Untuk rumusnya terlampir, dan untuk H1 ada perlakuan kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain secara matematis. Untuk rumusnya terlampir juga. Dan untuk selanjutnya, peranan analisa varian pada prinsipnya ada dua, yaitu satu, mengambil dan menghitung komponen variasi, dua, pengujian apakah signifikan atau tidak. Untuk selanjutnya ada prinsip ANOVA. Berbicara tentang hal komponen variasi, di mana data merupakan data sampel yang secara umum merupakan fungsi kuadrat dan data, hasil komponen variasi apabila dibagi dengan varians populasinya akan mengikuti suatu distribusi yang disebut chi-square. Untuk analisa dalam pengujian yang sederhana, dalam ANOVA, kita mempunyai banyak komponen variasi pada sampel yang terpilih dari suatu populasi, sehingga terdapat banyak distribusi chi-square dalam analisa pada masing-masing sampel tersebut. Untuk kebutuhan analisa varians, maka dipergunakan distribusi F, di mana F merupakan rasio dari dua distribusi chi-square yang disajikan perhitungannya dalam bentuk F untuk taraf nyata alfa 5% dan 1%. Analisa varians satu arah. Pada saat kita menghadapi beberapa kelompok sampel, perlu kita sadari dari awal kondisi sampel tersebut sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Tuntutan ini disebabkan karena pola sampel akan berpengaruh terhadap pengujian hipotesis yang akhirnya berpengaruh terhadap kesimpulan yang diambil. Pada dasarnya, pola sampel dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu satu, seluruh sampel baik yang berada pada kelompok pertama sampai dengan yang ada di kelompok lain berasal dari populasi yang sama. Untuk kondisi ini, hipotesis small terbatas pada tidak ada efek dari treatment atau perlakuan. Kedua, sampel yang ada di kelompok satu berasal dari populasi yang berbeda dengan populasi sampel yang ada di kelompok lainnya. Untuk kondisi ini, hipotesis small dapat berbunyi tidak ada perbedaan efek treatment antar kelompok. Untuk selanjutnya, analisis variansi dua arah.
Variasi dua arah pun bisa dilakukan untuk jumlah sampel yang tidak sama antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Tetapi ANOVA dua arah dengan jumlah sampel berbeda agak berbeda dengan uraian di atas. Dalam kasus tersebut, rata-rata hendaknya ditimbang sehingga pengaruh perbedaan jumlah sampel tidak mempengaruhi hasil analisis. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keberagaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau pelakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keberagaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keberagaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau blok, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.